kenaikan yang tinggi, teman-teman. Nanti akan kita jelasin juga di next slide, sama Q&A. Teman-teman kalau mau tanya, please tanya aja langsung, bisa via chat di sini atau via WA. Maksudnya via unmute. Thank you. Nih, teman-teman. Dulu tuh saya investasi tuh nggak langsung di pasar saham. Saya tuh di deposito dulu. Tapi saya ngerasa bunganya kok kecil banget ya, cuma 3% sampai 5% setahun. Dan kayaknya nggak fleksibel ya. Kayak cuman bisa tarik setiap bulan atau nggak 3 bulan, 6 bulan, setahun. Lalu saya belajar yang namanya obligasi. Obligasi itu lebih tinggi return-nya. Tapi dia tuh lebih beresiko juga dibanding deposito. Karena ada kemungkinan gagal bayar. Loh, tapi kalau misalnya ori kan nggak mungkin gagal bayar dong, Min. Karena kan itu diterbitin oleh pemerintah. Betul, makanya kalau misalnya ori itu sekarang kan cuma 5,75, itu resikonya kecil sekali. Karena kalau misalnya dia gagal bayar, berarti Indonesia collapse, which is impossible menurut kita. Makanya di sini ada namanya obligasi korporasi nih. Itu return-nya bisa sampai 9% teman-teman. Kayak kemarin Hermina Group, dia bikin deposito, ratingnya double A, dia itu bunganya 9%. Nah, tapi kan chance-nya Hermina itu bisa bangkrut lebih besar dibandingkan pemerintah kan. Makanya resikonya lebih besar juga, return-nya lebih besar juga. Karena kalau misalnya return-nya sama, ya kita mending beli obligasi pemerintah, kira-kira gitu. Lalu ada reksadana juga nih teman-teman. Reksadana ini sebenarnya bisa dibilang variatif ya pilihannya. Ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Untuk pasar uang sendiri itu sebenarnya sama kayak deposito aja sih sama obligasi. Cuman kenapa sih bisa lebih gede return-nya? Soalnya kalau investment manager itu kan main asetnya bisa sampai puluhan miliar ya. Tentunya dia dapat return lebih besar juga. Kalau pendapatan tetap itu majority di obligasi, campuran itu udah mulai 50-50 teman-teman, obligasi dan saham. Nah, kalau saham ini 80% sudah saham, 20% obligasi. Min, kenapa sih kita nggak campuran aja? Kenapa sih saham itu nggak full saham aja? Karena gini teman-teman, ada paham yang mengatakan kalau saham dan obligasi itu berbanding terbalik. Jadi kalau sahamnya naik, obligasinya turun, dan kalau obligasinya naik, dan sahamnya turun. Makanya reksadana ini tuh memaksimalisasi return dengan risiko yang paling minimal. Nah, pertanyaan bagusnya dari Pak Muhammad Mulia nih. Min, mau nanya dong, itu reksadana saham dapat dividen juga nggak ya, kayak saham? Jawabannya dapat. Tapi, tidak dalam rekening kita nih, Pak Muhammad Mulia. Dia itu dapat saham dalam bentuk nilai aset reksadana kita. Jadi kalau reksadana kita tuh bertumbuh, misalnya 1%, 2%, itu sudah mengabsorb dividen yang kita terima. Beda kalau kita invest di paling terakhir nih, saham. Kalau misalnya kita invest di saham, kita itu tinggal beli sahamnya pada saat dia mau come date. Nanti kita akan dapat dividennya itu pada saat payment date. Kira-kira gitu bedanya. Pokoknya kalau kita ngomong reksadana itu, seluruh uang kita itu dicerminkan dalam yang namanya nilai aset value atau NAV, atau nilai aset bersih lah namanya lah. Jadi misalnya reksadana pasar uang nih, 1 juta. Nah, sahamnya itu bisa aja return minus. Setuju banget. Justru kayak kejadian Maret kemarin bikin saham tuh minus. Tapi pertanyaannya gini teman-teman, di saham itu kita mengenal istilah namanya floating loss dan realizing loss. Kalau saham kita itu minus, berarti emang sebenarnya memang lagi turun. Ya, menurut saya sih teman-teman jangan jual dulu. Karena pasti teman-teman sudah memiliki analisa dan kedepannya itu memiliki potensi untuk naik. Kalau kata Warren Buffett tuh bilang gini, misalnya kita beli rumah harga 1 M. Tiba-tiba ada orang ketok pintu, tek-tek-tek, nawarin rumah kita seharga 500 juta. Kira-kira kita mau jual nggak sih teman-teman? Enggak kan? Karena memang kita mengetahui aset rumah kita itu 1 M dan kedepannya akan lebih tinggi lagi. Sama seperti saham teman-teman. Saham itu adalah pertemuan pembeli dan penjual. Dan teman-teman jangan terlalu cepat menjual saham teman-teman karena misalnya news, misalnya IHSG rontok segala macam. Teman-teman di sini tuh menjual saham pada saat teman-teman melihat analisa teman-teman itu sudah mencapai nilai wajarnya. Jadi misalnya nih, harga nilainya itu 1.000 dan udah mencapai 1.000, teman-teman boleh taking profit. Kira-kira gitu ya, Pak Muhammad Mulia dan Pak Fajar. Next. Nah, ini nih, sebenarnya banyak banget yang nanya tuh, sebenarnya saham itu tuh judi nggak sih? Apakah itu tuh kayak sebenarnya gambling?
Menurut saya sih, itu sama sekali nggak judi dan nggak gambling. Kenapa? Karena sebenarnya saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dan kita tercatat loh di laporan keuangan sebagai pemilik saham, walaupun mungkin kecil. Semisalnya nih, saya punya saham Bank Mandiri 1 lot. Nanti kalau misalnya Bank Mandiri mau bikin RUPS, kita akan terundang dalam RUPS-nya itu. Dan kita bisa mendengar kira-kira perusahaan ini tuh arahnya akan berjalan kemana ya. Nah, dan juga kita akan mendapatkan 2 macam income, yaitu dividen dan capital gain. Dividen itu adalah porsi dari profit yang dihasilkan perusahaan dalam setahun, dan capital gain adalah porsi dari kenaikan return-nya. Mungkin aja capital gain itu masih loss loh, kayak Pak Fijar bilang, saham tuh return-nya bisa minus. Betul, tapi apakah kita jual atau kita hold? Nah, disitulah analisa kita bermain. Terus kenapa sih saya bilang saham itu paling beresiko? Karena sebenarnya saham itu namanya adalah, dia itu adalah nilai residual setelah kewajiban dipenuhi. Jadi teman-teman, tolong dipastikan. Semisalnya nih, sebuah saham yang kita beli, perusahaan itu bangkrut, PKPU, pilot, nanti sisa aset yang dimiliki oleh perusahaan itu akan dilunasi untuk melunasi hutang dulu teman-teman. Baru sisanya ke hutang. Makanya di sini kita melihat rasio debt to equity ratio sangat penting. Karena jika suatu perusahaan itu memiliki debt lebih besar dibanding equity, di situ ada resiko. Resikonya apa? Kalau misalnya perusahaannya collapse, nggak bisa bayar hutang, ya berarti kita nggak bisa dapat uang kita kembali. Tapi tentunya nggak bisa disamakan dengan DR-nya perbankan ya teman-teman, karena perbankan itu emang industrinya adalah hutang menghutang. Kira-kira begitu ya teman-teman. Next. Sebenarnya jumlah saham di Indonesia itu banyak banget teman-teman, ada 700. Dan indeksnya pun juga bermacam-macam. Ada LQ45, Jakarta Islamic Index buat teman-teman yang ingin invest di saham syariah, ada juga 400. Dan buat teman-teman yang misalnya mau buy and hold dalam waktu setahun, bisa lihat High Dividend 20. Ini adalah daftar-daftar saham yang memiliki dividen sangat besar. Semisalnya nih teman-teman, PTBA dia itu dividen yield-nya 15%. BJBR itu 10%, BJTM itu 9,8%. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen cari dividen doang nih, tutup mata capital gain, sebenarnya teman-teman bisa invest di high dividend 20. Karena yang pasti return-nya sudah lebih besar dibandingin deposito, itu udah pasti. Dan teman-teman misalnya untung bisa dapat untung dari capital gain juga. Tapi poinnya adalah keuntungan dari dividen yang sangat tinggi itu teman-teman. Terus juga banyak yang tanya ke saya, sebenarnya dividen itu wajib nggak sih dibagi setiap tahun? Belum tentu wajib. Jadi dividen itu tergantung dari hasil RUPS. Kalau misalnya perusahaannya merugi, bisa saja tidak membagikan dividen dalam setahun tersebut. Karena bisa juga misalnya nih perusahaannya seperti KB Pharma nih, dia itu dividennya kecil. Kenapa? Karena dia pengen memakai profitnya itu buat ekspansi. Biasanya tipikal perusahaan yang dividennya kecil dan fundamental berkembang, dia itu capital gain-nya yang besar, bukan dividennya. Tapi kalau dividen itu ya biasanya pada saat dia mau berbagi dividen, naik, lalu setelah bagi dividen turun. Kayak PTBA kemarin dia tuh sebelum bagi dividen di 2.500, setelah bagi dividen jadi 2.100. Kira-kira gitu. Next. Dividen dan capital gain ini yang tadi saya jelasin ya teman-teman. Buat teman-teman sih, kalau saya boleh saranin, incar dua-duanya. Jangan mau cari perusahaan yang dividen doang, dan jangan mau cari perusahaan yang capital gain. Menurut saya di kondisi yang lagi diskon gini, pasar sejak Maret, banyak sekali perusahaan yang fundamental bagus dan dividen itu yang bisa kita incar dengan harga murah. Seperti apa? Nanti kita share di belakang. Next. Kita langsung masuk ke contohnya aja. Nih, saya mau jelasin kalau misalnya kita ambil BBCA sebagai contoh ya teman-teman. Dulu itu, BCA itu harga saham per lotnya itu 13.200. Dan dia di tahun 2020 itu harga sahamnya 30.900. Nah, dia itu kita lihat teman-teman, dividennya itu sejak tahun 2016 selalu bertumbuh. Dari 175 sampai 2020 tuh 455. Nah, kita asumsi ini, teman-teman. Kalau misalnya kita invest 10 lot aja nih BCA di 2016 dan kita jual di 2020, kita tuh dapat return 29% setahun. Kalau kita ngitung dividen juga. Kalau kita lihat di slide tadi,
Deposito 3% sampai 5% setahun. Obligasi itu bisa 5-9%. Reksadana paling 18%. Dan bisa kita lihat sebenarnya potensi saham itu sangat besar ya teman-teman dibandingkan yang lain. Tapi tentunya return lebih besar, resikonya pun lebih besar juga. Range tahun untuk evaluasi suatu perusahaan berapa lama, Min? Nah, ini setiap orang memiliki cara menganalisa masing-masing ya teman-teman. Kalau saya sendiri itu buat analisa itu 5 tahunan. Buat apa sih? Buat menghindari yang namanya bisnis siklusan. Takutnya tahun ini dia untung, tapi 2 tahun lalu rugi segala macam. Kalau saya berpatokan range 5 tahun. Tapi tentunya teman-teman di note juga ya, karena sekarang sudah pandemik dan sejak Maret itu saham mengalami kehancuran, kita harus melakukan analisa lebih dalam lagi ya terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID. Teman-teman kalau mau bisa lihat di OJK atau enggak, di BEI, itu ada loh daftar-daftar saham yang bisa terdampak COVID. Nah, buat dampaknya pun bisa teman-teman analisa sendiri. Next. Nah, ini nih mekanisme pasar. Banyak banget yang bilang ke saya, harga turun, harga naik. Sebenarnya apa sih yang bikin harga turun, harga naik? Sebenarnya yang bikin harga turun, harga naik itu adalah supply and demand, teman-teman. Simple banget. Kalau kita lihat nih, harga BCA 26.000 deh. Sekarang 28.000. Dulu pernah 23.000. Kalau kita lihat teman-teman di chart yang ini nih, ada 26.250 rupiah sebesar 670 lot orang yang pengen jual BCA, dan ada orang yang mau beli BCA itu sebesar 1.256 sebesar harganya 26.225. Teman-teman kalau misalnya mau beli tanpa ngantri, langsung aja beli di 26.250 karena ada yang mau jual. Dan teman-teman kalau mau jual, bisa langsung jual di 26.225 karena ada yang mau beli. Ini kalau teman-teman di Instagram tuh ada yang namanya HK, hajar kanan. Maksudnya itu adalah dia tuh langsung beli di offer. Sedangkan kalau hak itu hajar kiri, dia langsung jual di bid, kira-kira gitu. Sama teman-teman, apa sih yang bedain kita itu fundamentalis dan trader? Ada yang namanya efficient market hypothesis. Yang namanya you cannot beat the market. Kayak ada yang bilang gini, wah, Kimia Farma tuh bakal untung nih, karena dia tuh akan produksi COVID, obat buat COVID. Nah, pertanyaannya, percaya deh teman-teman, pada saat teman-teman tahu informasi itu, pasar tuh sudah mengabsorb duluan informasi tersebut. Nah, makanya teman-teman hati-hati. Jangan sampai teman-teman itu ngambil keputusan based on news. Karena sebenarnya pasar sudah merepresent news tersebut. Jadi hati-hati ya teman-teman. Dan juga ada yang namanya behavioral finance. Jadi teman-teman, di pasar saham sendiri itu banyak banget hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh analisa. Seperti misalnya, January effect. Harga saham pada saat Januari itu naik. Kalau Desember itu harga sahamnya turun. Oktober Halloween, pada saat Oktober tuh harga saham rata-rata turun di bulan Oktober. Sebenarnya itu teori dari mana sih? Tapi benar sih teman-teman, karena memang harga saham itu dipengaruhi oleh supply dan demand, jadi sebenarnya tentunya behavior orang tuh berpengaruh juga. Seperti misalnya PSBB diumumkan, langsung turun. Padahal sebenarnya itu sentimen negatif yang sebentar aja teman-teman. Nah, seperti itu contoh mekanisme pasar. Range tahun untuk evaluasi suatu perusahaan berapa lama, Min? Bandar ngaruh banget ya, Min. Buat range-nya itu, jujur sih, menurut saya sih 5 tahun. Dan kalau teman-teman bisa sesuaikan dengan jangka waktu investasi teman-teman. Kalau teman-teman mau investnya tahunan, bisa dianalisa tahunan. Kalau mungkin mingguan, bisa mingguan. Bandar ngaruh banget ya, Min. Menurut saya bandar tuh ngaruh banget, dan bandar tuh penting sih teman-teman. Buat dia itu bisa mempengaruhi pasar. Tapi nanti buat penjelasan bandar, kita bahas di next aja ya. Next slide. Nih, buat teman-teman nih yang baru mau invest di pasar saham, nih kita kasih tips-tips buat memilih broker yang bagus. Kita tuh ada 6 sih yang kita rekomendasiin, tapi tentunya kita nggak promosiin ya. Ada Philip, Mandiri, Mirai, Indo Premier, BNI, dan Kresna. Kalau buat saya sendiri itu, saya pilih Mirai Aset Sekuritas. Kenapa? Karena dia fee-nya itu paling murah sih. Total beli dan jual tuh 0,4, 0,15 tambah 0,25 fee beli dan fee jual. Tapi memang kelemahannya dia itu deposit cukup mahal. Setahu saya sih 10 juta rupiah sekarang.
buat teman-teman yang masih modalnya itu minim dan pengen investnya lebih kecil, bisa pilih Indo Premier. Dia tuh IPOT. Cukup 100.000. Walaupun beli fee jual lebih mahal, it's okay, nggak apa-apa. Beda dikit lah. Next. Nih, tipikal pemain pasar modal tuh ada dua nih, teman-teman. Investor dan trader. Yang bedain apa sih? Kalau investor itu dia tuh lebih ke fundamental perusahaannya. Dia ngeliat apakah perusahaan berkembang atau enggak. Kalau trader, dia tuh lebih ngelihat ke chart. Kira-kira kapan dia beli, kapan dia jual. Investor tuh bisa beli dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau trader tuh bisa aja beli dan jual dalam mungkin 1 hari loh, scalping. Beli pagi, jual siang. Nah, dia itu kalau investor, dia itu bakal analisa laporan keuangannya. PE ratio, cash flow, PBV, DER, ROE, ROA, segala macam. Kalau trader itu, dia bakal analisa chartnya, seperti RSI, MACD, semua deh pokoknya. Elliott Wave Theory, Ichimoku, semua dibahas oleh trader. Mana yang benar, mana yang salah? Menurut saya dua-duanya tuh punya resiko masing-masing dan keuntungan masing-masing. Saya sih nggak mendukung teman-teman buat pilih investor atau trader, cuma menurut saya kalau keduanya bisa dimaksimalisasi, kenapa enggak? Tapi kalau buat saya sendiri, saya lebih ke investing. Saya lebih tipikal buy and hold buat jangka waktu bulanan atau mingguan lah. Karena kebetulan saya juga masih kerja, jadi nggak bisa fokus di trading. Next. Nah, buat fundamental analysis, atau saya singkat value investing itu adalah kita membeli saham yang valuasinya masih murah, teman-teman. Jadi misalnya nih, kemarin Unilever harganya sempat 5.000, itu kan murah banget ya teman-teman, sekarang 8.000. ICBP gara-gara isu akuisisi Pine Hill sempat ke 5.600, sekarang ke 10.000. Nah, jadi memang saham itu tuh ada saat dimana dia tuh murah banget, dan saat dia tuh sudah mahal. Mahal di sini over value. Analisnya apa aja sih? Kita analisa bisnis modelnya. Kira-kira bisnis modelnya bagus nggak sih? Apakah dia market leader segala macam? Industrinya gimana? Berkembang nggak? Jangan sampai industrinya itu naik turun. Seperti misalnya komoditas deh. Kayak batu bara. Itu kan benar-benar rawan dengan harga batu bara di pasaran. Kalau batu bara turun, perusahaannya turun. Kalau batu bara naik, perusahaannya naik. Biasanya saham-saham kayak gini lebih cocok buat trading sih. Kalau buat invest lebih hati-hati lah. Growth, profit, and sales. Ini penting banget, teman-teman. Kalaupun dia itu sales-nya naik, diperhatikan juga, teman-teman. Apakah dia naik karena jumlah kuantitinya, atau karena memang sebenarnya ya dia naikin harga, kuantiti sama aja. Growth, profit. Apakah dia itu jual profitnya tinggi karena dijual aset, atau karena sebenarnya emang kuantitinya naik nih, teman-teman. Itu beda banget, teman-teman. Nah, di situ kita mesti analisa lebih dalam lagi di laporan keuangan. Disitulah kita bisa menentukan apakah saham ini under value atau over value. Under value itu apa sih, teman-teman? Under value itu adalah saham-saham yang masih memiliki potensi naik yang tinggi. Kenapa? Karena nilai pasarnya masih lebih tinggi dibanding nilai yang sekarang. Dan dividen tentunya, saya sih lebih suka perusahaan yang setiap tahun itu rajin membagikan dividen. Kenapa? Karena itu adalah semacam komitmen perusahaan nih. Berarti dia tuh care sama pemegang sahamnya. Kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Next. Nih, buat technical analysis, itu banyak banget, teman-teman. Dan sebenarnya itu tuh semua bergantung pada pattern chart-nya. Ada RSI, dia tuh buat mengetahui nih, apakah sebenarnya saham itu udah overbought atau oversold. Udah mahal atau udah murah. Kalau overbought, berarti orang udah banyak beli saat dia jual. Kalau udah oversold, banyak orang udah jual saat dia beli. Volume, MACD, Stochastic, Elliott Wave, Ichimoku, Kinko Hyo, dan Candlestick. Ini benar-benar alat mainnya trader. Dan jujur, saya nggak akan bahas di sini terlalu dalam, karena di sini kita lebih ke value investing. Tapi ini buat nice to know aja. Buat teman-teman sih, saya saranin pada saat teman-teman beli, bolehlah lihat technical analysisnya buat menentukan kapan target belinya dan target kapan averaging down-nya, teman-teman. Next. Ini adalah dua guru besar kita ya, dalam trader dan investor. Kalau trader itu ada Jess Livermore. Dia mengatakan, successful trader always follow the line of least resistance, follow the trend. Lihat deh, dia ngelihat apa? Trend dan resistance. Dia tuh beli saham yang lagi naik. Kalau udah ketemu resisten, dia jual. Karena dia trader. Mungkin dia akan panteng sahamnya harian. Dan dia tuh profitnya harian. Kalau Lo Keng Hong, dia tuh bilang gini, teman-teman.
Kalau Pak Jokowi bilang kita tuh harus kerja, 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 investor tuh malah jangan kerja, harus tidur, tidur, tidur. Kenapa? Karena pada saat kita beli perusahaan yang kita analisa bagus fundamentalnya, kita percaya ke depannya itu akan menuju harga wajar. Takutnya kalau teman-teman pantengin terus, bisa aja teman-teman tergoda untuk menjual. Jangan. Di sini kita tuh menjual saham pada saat target price kita tuh sudah tercapai. Seperti itu, teman-teman. Next. Jadi, apa itu fundamental based investing? Saya akan dibantu teman saya, admin R. Boleh dibantu ya? Oke, bro. Oke, thank you teman-teman semua. Jadi kita udah bahas ya mengenai apa itu teknikal, apa itu investasi fundamental. Nah, kita mau coba lebih dalam nih ke teman-teman mengenai apa sih yang dimaksud dengan fundamental based investing dan contoh-contohnya apa aja sih yang harus kita lihat. Nah, yang pertama itu fundamental based investing ya. Ini itu sebetulnya kita berbicara mengenai saham-saham yang berfundamental baik. Apa aja kriterianya? Misalnya contoh, bisnisnya jelas, posisi keuangan bertumbuh dan kuat, tata kelola perusahaan yang baik, lalu ada mood. Nanti kita akan share juga ke teman-teman beberapa contoh parameter dan definisi dari contoh parameter perusahaan fundamental baik. Nah, yang paling utama teman-teman, saham berfundamental baik itu berfungsi untuk mencegah dana kita hilang. Jadi, yang terjadi itu kalau misalnya di pasar modal mungkin agak berbeda ya kalau teman-teman yang investasi di real business atau apa, ada potensi misalnya uangnya dibawa kabur sama partnernya atau gimana. Nah, di saham sebetulnya tidak. Jadi teman-teman membeli perusahaan, ya perusahaan itu akan teman-teman miliki. Resikonya apa? Resiko paling utama yang akan terjadi itu ketika perusahaannya itu bangkrut. Nah, di sanalah makanya kenapa penting kita melihat fundamental perusahaan. Kalau kata Pak Lo Keng Hong, saya agak loncat sedikit, ada harta karun itu di pasar modal, bukan di dasar laut, kata dia. Kenapa? Karena dia memang melihat yang pertama, perusahaan itu banyak yang memiliki return yang fantastis. Teman-teman bisa browsing juga contoh-contoh dari kesuksesan Pak Lo Keng Hong, dia pernah dapat return hingga ratusan persen dari perusahaan. Balik lagi teman-teman mengenai fundamental tadi, itulah makanya kenapa penting banget kita melihat fundamental. Jadi fundamental inilah yang mencegah sebuah perusahaan itu kolaps. Kalau tadi teman-teman takut invest di suatu bisnis nanti ada yang kabur atau investornya kabur, nah kalau di saham itu ketika perusahaannya bangkrut. Atau contoh lain ketika sebuah perusahaan itu disuspend. Seperti kasusnya Aisyah kemarin sempat itu karena memang ada masalah di perusahaan. Nah, hal-hal seperti itu bisa dicegah ketika kita melihat sebuah perusahaan dari sisi fundamental. Dan ditambah juga dengan perusahaan yang berfundamental baik, kita pastinya akan mendapatkan pertumbuhan. Nah, menjawab juga ini untuk yang tadi ada pertanyaan economic mode itu apa sih? Terus ada contohnya nggak? Nah, ini teman-teman. Jadi economic mode itu sebetulnya, ini istilah dari manajemen bisnis. Mode itu bahasa Inggris, artinya itu parit. Jadi benar-benar artinya itu kayak parit di sini nih teman-teman. Ini kan kastil ada parit. Nah, economic mode itu artinya adalah sebuah perusahaan memiliki parit yang besar. Apa maksudnya? Jadi sebuah perusahaan dianggapkan sebagai kastil di sini, susah ditembus karena mode-nya besar. Artinya dia bisa tumbuh perusahaannya, bisa bertahan, dan sulit untuk dikalahkan lah. Kurang lebih seperti itu. Apa aja contohnya? Brand yang besar. Competition-nya di sana kecil. Memiliki kekuatan distribusi, network effect, dan semacamnya. Gampangnya gimana sih, Min? Nah, ini yang mungkin untuk teman-teman yang baru memulai investasi atau masih mau investasi, gue maunya jangka panjang nih, Min. Salah satu yang bisa kita lihat adalah cari perusahaan dengan moat yang besar. Contohnya, moat yang besar. Di sini kita kasih contoh 3, misalnya perusahaan gas negara, Telkom, dan Astra. Perusahaan gas negara itu adalah jenis perusahaan yang tidak akan mungkin, bisa kita bilang seperti itu, tidak akan mungkin bangkrut. Kenapa? Karena sebagai BUMN, dia adalah satu-satunya yang mendistribusikan gas industri kepada semua perusahaan di Indonesia, seperti itu. Ada nggak sih, Min, yang nggak BUMN? Ada juga. Contohnya misalnya, kalau teman-teman bilang, oh, gue mau makan Indomie, pasti kan ingatnya mie Indomie, gitu. Nah, itu contoh dari sebuah perusahaan yang memiliki moat yang besar, brand yang kuat.
Kalau di luar negeri misalnya contoh Google, orang bilang Google pasti searching engine atau internet dan semacamnya. Hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi economic mode ini as simple as justru indahnya dari pasar modal, kalau yang kita pernah cerita juga di podcast ya, ini sehari-hari teman-teman. Jadi justru ketika teman-teman melihat suatu barang terus-menerus ada, lihat Indomie masih ada di toko, selalu muncul, dimakan rasanya masih enak, dan orang-orang selalu sebut, itu adalah contoh dari mode yang baik. Seperti itu. Yang kedua yang juga penting adalah dari sisi ownership. Ownership ini apa sih, Min? Ownership ini bisa lihat dari, ini kita bisa download, sebetulnya ada dua cara. Yang pertama itu bisa download dari Bursa Efek, dia ada laporan mengenai pemegang saham, laporan keuangan, atau bisa juga dari situs-situs lain, contoh RTI Bisnis dan semacamnya. Tapi yang kita mau bilang, teman-teman, di sini adalah kuncinya yang saya bilang di sini. Mengapa Anda mau menumpang mobil yang supirnya saja mau kabur? Jadi, kalau kita bicara mengenai saham, saham itu kan didirikan oleh sebuah perusahaan, sebuah shareholder, pemilik modal. Pemilik modal di sini memiliki modal dan memutuskan untuk mendirikan perusahaan. Dan dia akan memiliki kepemilikan. Misal contoh IPO, memang akhirnya dia akan melepas sebagian ke masyarakat. Yang celaka, yang harus hati-hati teman-teman adalah ketika sebuah perusahaan itu memiliki lebih banyak masyarakat sebagai pemegang sahamnya. Contoh di sini LPPF. LPPF itu Matahari Putra Prima, kalau teman-teman mau lihat. Ketika masyarakat lebih besar dari 75%, sebetulnya ini adalah salah satu indikasi menurut kami yang berbahaya. Contoh ibarat kata, teman-teman mau numpak bus nih, tapi supir busnya aja yang nyetir nih udah mau keluar dari ininya, dari kendaraannya gitu. Kebayang nggak rasanya? Kita kan dalam mobil nggak tahu gitu, ini mobil mau arahnya kemana, mau belok kiri, belok kanan, naik turun, itulah yang bahaya kalau misalnya sebuah ownership-nya itu sudah banyak dimiliki oleh masyarakat. Terus gimana, Min, kalau misalnya, apalagi nih bahayanya kalau misalnya dia nggak punya ownership yang besar? Salah satunya juga adalah keputusan dari manajemen mungkin sering waktu tidak merefleksikan kepentingan dari shareholder. Contohnya misalnya LPPF, mungkin teman-teman bisa baca berita buruknya adalah memang dia tidak bagi dividen. Mungkin kalau kita bicara mengenai sudah muncul misalnya, dia akan memutuskan membagikan dividen atau misalnya tidak membagikan dividen pasti untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Atau contoh paling gampang BUMN. Di sini yang saya pribadi suka sekali, BUMN pasti akan bagi dividen. Kenapa? Karena kepentingan dari pemegang saham, yaitu pemerintah Republik Indonesia, mereka membutuhkan keuntungan dari perusahaan ini untuk membantu keuangan negara. Seperti itu. Jadi ketika mereka RUPS, contoh misalnya kemarin ketika RUPS Bukit Asam, ini waktu itu saya juga sempat datang, ketika Bukit Asam itu meminta hanya 60% dari laba bersih yang dibagikan, atau 70, saya agak lupa. Nah, ketika itu datang pemerintah, langsung intervensi, tepat pada saat meeting itu dia bilang, kita mohon untuk membagikan lebih dari 90%, dan langsung harus nurut pada saat perusahaan. Yang diuntungkan siapa? Pemerintah dan kita sebagai shareholder. Makanya saya sering bilang nih, teman-teman ada yang suka ngomong, aduh saya cuma punya 1 lot Bukit Asam, saya cuma punya 200.000, 300.000, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut. Mau 200.000, mau 200 juta, mau 200 miliar, mau jadi pemerintah, semuanya sama. Manajemen bekerja untuk teman-teman. Jadi nggak ada cerita manajemen di sini bekerja hanya untuk pemerintah, nggak bekerja untuk pemerintah, enggak. Dividen yang dibagikan sama, mereka juga tetap harus memberikan info yang sama kepada kita dan juga kepada pemerintah. Seperti itu. Nah, yang lainnya adalah market cap. Sebetulnya market cap di sini, kalau tadi ada yang sempat nanya kan mengenai bandar itu ngaruh nggak sih, Min? Bandar itu ngaruh. Tapi di sini salah satu hal yang kita mau sharing, terutama untuk teman-teman yang mau investasi untuk mungkin horizonnya jangka panjang, untuk yang mau investasi lebih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah aman lah gitu. Salah satu hal yang bisa teman-teman lihat adalah market cap. Apa sih market cap? Market cap itu intinya adalah harga saham saat itu dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Di sini contoh ini tahun 2019 sudah agak lama, tapi intinya rata-rata yang masuk market cap besar itu memang perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, fundamental yang bagus, dan salah satu yang penting untuk teman-teman mungkin yang baru mau join atau baru mau masuk ke pasar modal itu adalah market cap ini mencegah sebuah saham itu digoreng.
Yang tadi ditanya bandar itu apa sih? Nah, digoreng itu artinya sebetulnya ada pihak-pihak tertentu, kurang lebih ya secara simpelnya, pihak-pihak tertentu yang punya modal yang mungkin cukup besar, dia bisa menggerakkan harga saham. Kalau tadi yang sempat Min N cerita mengenai ada yang bisa HK, bisa haki, nah ini bisa banget dia gerak-gerak dengan diatur oleh orang ini gitu. Nah, saham-saham yang masuk di market cap yang besar itu susah untuk digoreng. Contohnya aja kita lihat BCA, 729 triliun market cap-nya. Artinya mungkin untuk bisa menggerakkan harganya secara cepat dalam satu hari mungkin perlu modal triliunan. 1 triliun, 2 triliun kita nggak tahu. Tapi modal sebesar itu pastinya akan langsung ketangkep sih kalau misalnya di pasar modal itu pasti bakal bisa menarik perhatian dari otoritas dan semacamnya. Jadinya market cap ini penting untuk teman-teman yang mau berinvestasi di jangka panjang. Terus Min bisa dapat multi bagger atau bisa return fantastis nggak? Ya kalau untuk perusahaan-perusahaan market cap ini karena mereka juga susah digoreng, pergerakannya relatif sama dengan pasar. Tapi seperti yang tadi Min pernah cerita juga, BCA pun kalian invest dari 10 tahun sampai sekarang tetap bisa dapat juga return yang bagus gitu. Dan di sini mungkin buat teman-teman yang kita pernah dengar ada yang mungkin investasi di saham yang entah apa, bahkan kita pas disebut namanya juga kita harus baca dulu. Nah, itu contoh-contoh dari hal yang bisa dicegah mendadak saham jatuh atau gimana itu ya kalau misalnya kalian berinvestasi di perusahaan dengan market cap yang besar. Nah, ini yang mau saya cerita, agak penting. Jadi teman-teman, kita akan langsung to the point. Investasi saham itu tidak akan memberikan return yang besar dalam waktu 1 hari. 1 minggu juga tidak. Kita percaya memang betul, teknikal pada awalnya bisa membantu teman-teman untuk menjawab harga suatu perusahaan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, teman-teman, yang namanya saham itu terbukti memang selalu dijawab oleh fundamental perusahaan. Itulah makanya kenapa penting memiliki perusahaan yang berfundamental baik. Di sini saya kasih 2 contoh saham. Yang pertama itu adalah PT Bumi Resources, yang kedua adalah Bank BCA, yang tadi sudah pernah di-share juga. Bumi Resources adalah contoh dari saham yang sebetulnya sempat bagus pada zamannya, tetapi sayangnya karena perubahan fundamental, dia saat ini harganya anjlok. Seperti itu. Nah, teman-teman dengan memiliki pengertian atau memiliki pengetahuan mengenai fundamental based investing, ini bisa mencegah teman-teman untuk terjebak di saham-saham seperti Bumi. Yang pertama, perusahaan-perusahaan ini bisa bangkrut dan mendadak membuat kita rugi. Dan kinerjanya sulit diprediksi untuk perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang buruk. Dan yang penting, teman-teman, sebetulnya kita itu bisa keluar di saat yang tepat. Contoh di kisahnya Bumi, sebetulnya memang betul. Kalau kalian tanya ke saya, misalnya 2017, dia adalah saham yang mungkin bagus fundamentalnya. Dari 50, teman-teman yang invest bisa jadi 400 dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tapi sayangnya, memang ada perubahan fundamental. Nah, kalau teman-teman bisa melihat perubahan fundamental itu, sebetulnya teman-teman mungkin bisa keluar di sini, mungkin bisa di sini, atau di sini. Tapi yang kita bisa bilang, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pilih fundamental yang baik, ini akan menjadi mesin uang teman-teman, contoh seperti BCA. Nah, kalau kata Pak Keng Hong tadi, ya kita harus tidur. Kenapa? Karena memang jangka pendek pasti akan ada hiccup-hiccup yang terjadi. Harga mendadak turun. Tapi untuk teman-teman yang mungkin udah invest BCA dari 2017, apakah pas lihat harga sahamnya dari yang tadinya 15.000 terus naik ke 22.000 mendadak anjlok 20 langsung panik, ya akan mungkin nggak terlalu sepanik itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan terjadi, dan teman-teman di sini kalau investasi 10 juta di BCA ya aman-aman aja gitu. 10 juta tetap naik, kalau di Bumi ya harus lebih diawasi. Nah, inilah pentingnya fundamental investing. Silakan, ini kita akan share juga mengenai stock updated value range. Silakan. Ini. Nah, teman-teman, dari awal materi kan kita udah bilang nih, kita tuh belilah saham yang memiliki valuasi masih murah nih, teman-teman. Nah, sebenarnya saham valuasi murah itu apa sih? Itu adalah saham yang memang target price-nya mungkin 1.000, tapi sekarang harga 500 nih, jadi ada kenaikan 100%. Nah, sebenarnya teman-teman, hati-hati di pasar modal itu, teman-teman, karena saham itu bisa 2 nih, memang dia murah, atau bisa aja dia tuh murahan, teman-teman. Itu namanya value trap. Kalau value trap tuh kita analisa nih, wah PR-nya murah nih, PR-nya mungkin cuman
2, sementara industri itu 5. Wah, berarti dia bakal naik nih. Tapi kok setelah ditunggu lama-lama nggak naik-naik? Ternyata memang itu value trap. Jadi memang kalau di pasar modal itu, hati-hati bisa aja ketemu saham yang sebenarnya bukan murah, tapi murahan. Kalau saham murahan itu, dia nggak akan naik, teman-teman. Karena memang sudah tervaluasi oleh pasar, market discount everything, dia nggak akan bisa naik. Nah, di sini kita bantu bikin stock update fundamental value rank. Apa sih stock update value fundamental rank ini? Singkatnya, teman-teman, kita mengabsorb semua saham-saham yang blue chip, yang bagus, yang fundamentalnya bagus, teman-teman. Jadi yang pasti kalau teman-teman invest di saham ini, teman-teman nggak akan hilang uangnya deh. At least nggak rugi. Tapi kalau untung gimana? Nah, buat untungnya teman-teman, di sini kita bikin sebuah warna. Hijau, orange, dan biru. Apa sih tujuannya? Kita mau memberitahu kalau misalnya saham yang hijau itu masih under value. Berarti dia memiliki potensi naik yang sangat tinggi. Kalau orange itu sudah mulai mendekati harga wajar, dan kalau biru itu sudah over value. Terus ada juga yang nanya nih, wah Min, berarti kalau biru itu kayak BCA, udah over value dong, dia bakal turun. Biasanya tipikal saham-saham yang sudah over value, dia berubah dari under value stock menjadi growth stock. Growth stock itu adalah saham yang berkembang. Dia tuh naik terus setiap harinya, tapi kecil. Mungkin turun juga, tapi kalau kita lihat di chart bulanannya, dia akan naik juga sih. Tapi akan lebih tinggi kenaikannya di saham yang hijau ini. Sebagai contoh, teman-teman, misalnya, di banking itu, kita memberikan nilai hijau itu untuk BJTM dan BBNI. Kenapa? Sebagai contoh BNI deh, dia itu harga sahamnya itu sekarang 4.600. Itu tuh adalah harga saham dia kalau nggak salah di tahun 2013 atau 2014. Sementara di tahun 2020 itu, aset dia sudah berkembang sebegitu besar, apalagi dia Bangku 4. Trivia, jadi teman-teman, kemarin Bank Permata itu mau naik ke Bambu 4, dia langsung naik begitu besar dari 1.400 ke hampir 2.000, teman-teman. Jadi sebenarnya emang saham banking itu menurut saya sih BJTM sama BBNI. Nah, kalau buat mining tuh, di sini semua masih hijau, karena memang lagi turun nih, teman-teman. Consumer goods tuh ada ICBP, ULTC yang masih hijau. High mode nih, ada Astra, Indofood, Telkom, dan Pegas. Di sini Pegas itu kita masukin over value, kenapa? Karena dia itu laporan kuartal 2-nya tuh kemarin lagi agak drop. Jadi kita mundur dulu, teman-teman. Kita tunggu pada saat ada laporan terbaru dan kita bisa evaluasi, baru kita bisa action. Buat construction, seperti yang teman-teman tahu sendiri, karena PSBB, COVID, sektor yang paling terhit itu properti dan construction. Tapi kemarin karena Omnibus Law, banyak juga sentimen positif ke sektor construction. Cuman kita masih belum mau invest lah. Menurut kita sih paling aman di banking and mining sih, teman-teman. Ada juga yang bilang kalau misalnya mau Desember, mau musim dingin, konsumsi batu bara itu akan naik. Kira-kira seperti itulah untuk behavioral finance-nya. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya ke kita nih, invest apa nih? Terus invest tuh ada yang nanya nih, berapa lama ya Min jangka waktunya? Setiap orang tuh memiliki horizon waktu masing-masing. Kalau saya ini sih lebih ke arah 1 bulan, 2 bulanan sih. Tapi ada juga teman-teman yang 6 bulanan. Beli dan lihat tahun depan tuh ada. Ada juga yang investasinya harian. Itu nggak salah menurut saya. Yang penting adalah teman-teman itu sudah memilih saham yang berfundamental bagus. Merasakan dividen yang diperoleh, dan merasakan capital gain atas analisa teman-teman sendiri. Di sini kita nggak mau pom-pom, dan kita nggak mau mempromosikan saham. Sebelum teman-teman beli, do your own research dulu ya, teman-teman. Kira-kira ini stock update rank value, dan juga ada yang nanya, Min, saham-saham lain kayak misalnya TOWR, TBIG, MDK, itu gimana? Apakah itu berarti nggak bagus? Itu bagus juga kok. Cuman memang kita merasa 5 sektor ini tuh yang paling tinggi kapitalisasinya dan demand-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya invest di sini menurut saya lebih aman. Dan siklusnya itu sudah pasti setiap tahunnya. Kira-kira itu, teman-teman. Nah, next. Dan juga mungkin untuk nambahin ya teman-teman, jadi ada yang juga nanya ke kita, Min, lu invest di yang lain nggak gitu? Sebetulnya juga tidak menutup kemungkinan ya. Misalnya contoh antar saya dan Min N, kita memiliki time frame misalnya kadang-kadang beda. Ada juga saham-saham yang mungkin view-nya kita ada perbedaan dan semacamnya. Tapi
kita memiliki time frame masing-masing. Contohnya misalnya kalau saya ada investasi di perusahaan yang memang cyclical, ya mungkin pada saat sekarang nggak terlalu bagus. Jadi nggak terlalu melulu kita lihat, oh apakah cuma 5 ini yang bagus? Nggak juga gitu. Ada juga sektor-sektor atau mungkin bahkan sektor yang sebetulnya tidak bertumbuh nih, tapi dia memiliki salah satu saham, satu atau dua yang masih bagus di sananya, market leader, itu bisa juga diinvest. Jadi tetap teman-teman harus do your own research, lihat juga mengenai jenis-jenis usahanya. Jangan sampai teman-teman terjebak nih bahwa, oh, ya berarti cuma di sini aja. Nggak juga. Ini contoh dari perusahaan-perusahaan dan yang potensinya besar banget menurut kita. Apalagi kondisi saat ini. Dengan harga yang murah, dari segi PER, BBV, dan semacamnya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mau kenalan dikit nih. Jadi tadi kan kita untuk seminar ini kita lebih bicara mengenai basic ya buat teman-teman yang mungkin baru memulai atau masih pemula di saham atau masih dari tadinya banyak fokus teknikal mau tahu fundamental. Nah, kita kenalan sedikit nih mengenai bisnis-bisnis yang kita lakukan atau kegiatan kita nih. Yang pertama itu kita utamanya sharing, jadi teman-teman bisa cek di Instagram. Kita saling sharing dan juga ada podcast. Kita ngundang juga sekali dua kali dengan beberapa contoh dari teman-teman di sektor lain. Contoh kemarin Telkom itu salah satunya menarik karena kita berhasil ngobrol sama teman kita yang memang praktisi di bidang telekomunikasi dan memang ternyata salah satu insight yang kami dapatkan view mengenai saham itu berbeda dengan view kalau misalnya kita bicara sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya. Ternyata mereka nggak terlalu peduli dengan harga saham, tapi sahamnya naik sendiri, hal-hal seperti itulah. Jadi kita juga ada pertanyaan dan semacamnya. Yang kedua juga investing class, jadi seperti yang tadi udah pernah di-share, ini contohnya level 1. Selain itu juga buat teman-teman mungkin ada yang bingung atau yang mungkin mau bicara personal atau apa, kita juga ada, kita buka juga consulting services, bisa ngobrol sama kita di sana mau nanya, even dari paling basicnya aja bisa, mengenai saham itu apa, misalnya mau lebih privat atau semacamnya, bisa banget ngobrol sama kita. Dan seperti itu. Nah, yang ketiga, itu adalah field trip. Sayangnya untuk saat ini karena COVID kita belum bisa mengerjakan. Tapi gini teman-teman, jadi salah satu hal yang kita mau bikin juga dan lagi moga-moga kalau COVID selesai kita bisa open, itu kita pengen trip sama teman-teman. Salah satu hal yang penting mengenai fundamental perusahaan, dan ini hal yang dilakukan oleh banyak investor besar, even Pak Lo Keng Hong, Peter Lynch, dan Warren Buffett misalnya, itu mereka melakukannya adalah mereka mengunjungi perusahaannya. Nah, ini yang kita pengen teman-teman lihat bahwa saham itu nggak cuma bicara mengenai di bukunya aja, mengenai perusahaan, laporan keuangan. Ini juga bicara teman-teman mengenai bisnis itu apa. Dan ini yang sebetulnya penting untuk kita bisa lihat bersama-sama. Dan harapan kita memang nanti pas field trip, misalnya kita field trip ke satu perusahaan, kita juga bahas mengenai fundamental, ngobrol bareng lah, dan semacamnya. Nanti di sana kita trip bareng, kita bisa ngobrol dan bisa lihat nih sebetulnya pandangan perusahaan apa. Jadi teman-teman bisa ketemu dengan produksinya seperti apa dan macamnya. Dan kita sama-sama sebetulnya kita berdua memang background-nya dari keuangan. Jadi kita sempat ketemu sama Min En misalnya, dia juga ada certified financial analyst, kalau saya di risk securities analyst, dan sama-sama kita ingin sebetulnya buat teman-teman yang bukan keuangan atau non keuangan tetap bisa invest. Makanya kita ingin sebisa mungkin bikin seminar ini free of charge untuk yang level 1 untuk teman-teman biar bisa mengerti mengenai saham dan semacamnya. Jadi kita nggak mau teman-teman terjebak dengan kebingungan dari laporan keuangan dan semacamnya. Seperti itu. Dan juga seperti yang tadi dibilang, kita retail, kita nggak tahu sama sekali mengenai kenapa suatu saham kok bisa mendadak naik, nggak ada harganya, lu pom-pom ya, Min. Kayak gitu. Seperti itulah yang kita akan lakukan. Yang kedua, mungkin di sini kelas yang kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah kita level 1 yang kita share sekarang. Kedepannya itu kita akan ada beberapa level. Level 2, 3, 4, dan mungkin ada lagi yang seterusnya. Perbedaannya, terutama untuk teman-teman misalnya nanti berminat mau ikut level 2, yang pertama itu kita melihat, sejujurnya kita banyak, saya pribadi terutama ikut banyak seminar-seminar mengenai fundamental investing, value investing yang menarik sebetulnya karena dilakukan oleh senior-senior kita gitu. Tetapi sayangnya saham-saham ini banyak peserta-peserta yang pas nanya saham
dia masih bingung, maksudnya balance sheet tuh apa sih, Pak? Apa sih laba rugi? Nah, sebetulnya itu yang sangat disayangkan teman-teman, karena justru kita sangat encourage teman-teman untuk ikut seminar-seminar yang seperti ini, seminar value investing dari beberapa senior-senior kita yang jauh lebih jago. Cuman kita ingin, terutama kalau teman-teman ikut level 2 ini, kita ingin bahas benar-benar biar kalian nggak seperti yang saya lihat di kelas itu. Sedih banget jujur, karena ibarat kata lu udah keluarin 1,5 juta, udah keluarin 3 juta, mungkin bahkan 5 juta, 10 juta untuk beberapa kelas tertentu. Tapi jadinya dose off gitu, jadi nggak bisa tahu mengenai apa sih yang dibahas, karena bener-bener laporan keuangan, balance sheet, cash flow itu dasar banget, minimal cara baca dan logiknya itu harus bisa ngerti. Nah itu yang mau kita sharing di level 2. Jadi berat laporan keuangan, cara bacanya gimana sih kita dari pengalaman kita di profesi kita masing-masing, terus rasio-rasio apa sih yang bisa dipakai, dan nanti jadi harapannya justru teman-teman bisa ikut kelas-kelas lain yang lebih advance atau dari senior-senior yang lain, dan bisa banget. Level 3, terus nanti udah kita akan lanjut lagi kalau level 3 udah mulai nih bahas yang tadi kan banyak yang nanya, masuknya berapa sih Min, harganya berapa sih, laporan keuangan yang bagus tuh apa sih. Nah ini kita akan lihat contoh-contohnya. Terus juga portfolio management, banyak yang nanya, Min kapan cut loss, kapan kita harus masuk ke suatu saham, kapan kita keluar. Nah itu hal-hal yang kita mau bahas di level 3, tapi harapan kita memang teman-teman udah paham dulu nih apa itu balance sheet, apa itu profit and loss, itu yang kita bahas di level 2. Baru setelah kita bahas mengenai identifikasi, kita lanjut ke level selanjutnya, yaitu level 4 dan mungkin seterusnya. Ini udah bahasnya lebih lebar nih, makroekonomi. Kayak tadi misalnya, ada yang nanya kan, atau tadi Min cerita kan, kalau kita bicara mengenai saham cyclical, itu bukan untuk investasi jangka panjang, betul. Tapi saham cyclical juga yang bisa memberikan return yang fantastis kalau kita bisa melakukan entry yang tepat dan keluar di saat yang tepat. Hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita entry yang tepat dan keluar yang tepat, contohnya misalnya Pak Lo Keng Hong itu dia di United Tractor, dia bisa masuk di saat harganya masih murah, dia dapat return sampai 1000%, itu karena dia melihat dua hal. Satu, fundamentalnya baik, dan keduanya juga dari segi cyclicalnya, dia bisa masuk di saat yang tepat harganya murah, keluar di saat yang tepat harganya lagi jago-jagonya, mahal-mahalnya, hal-hal seperti itulah. Jadi keuntungannya bisa dioptimalisasi. Dan yang terakhir juga kita ingin share, mungkin kalau di level 4 itu kita akan lebih banyak diskusi. Karena gaya setiap investor itu berbeda. Gaya saya dengan gaya Min N berbeda, jujur. Makanya itu sebetulnya ketika misalnya teman-teman ngopi sama kita, diskusi sama kita, even di Instagram kita pun kadang-kadang kita punya pandangan yang beda. Stok yang diinvest, ada yang sama, ada yang beda juga. Tapi kita sama-sama sepakat mengenai sebuah fundamentalnya itu. Misalnya kita invest di satu saham, bro, gue A. Min N bilang gue B. Sebetulnya sektornya sama, tapi kita punya jagoan yang berbeda. Sebetulnya sama-sama fundamental bagus, kita punya view yang berbeda. Gue lebih lihat A, Min N lebih lihatnya di faktor-faktor di B misalnya. Jadi artnya berbeda teman-teman. Jadi even investor besar pun Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, Chet Klarman, dan semuanya itu punya gaya masing-masing. Ada yang fokus banget, ada yang cuma portofolio sedikit. Jadi kita akan cerita mengenai contoh-contohnya nih, apa sih yang dimiliki, artnya nih gimana nih, kalau saya teman-teman mau investasi. Dan yang utama, kita juga mau kelasnya kecil. Jadi teman-teman jujur nanti kelasnya itu nggak akan besar, kita mungkin 5-10 orang maksimal, dan pengen ngobrol sih. Jadi bener-bener kita, terutama level 2 nih, kita bener-bener pengen teman-teman no stupid question. Nggak ngerti, cerita dari awal. Kita akan bener-bener guide, dan teman-teman yang lain pun partisipan diharapkan ya kita sama-sama open. Bener-bener di sini kita mengajarkan biar orang ngerti dan mencegah teman-teman ketika nanti ikut seminar yang lebih advance, bingung atau gimana. Karena kadang-kadang bingung dan dibingungkan itu agak tipis teman-teman ya. Jadi agak hati-hati, karena nanti pas teman-teman masuk ke seminar-seminar yang mungkin lebih mahal atau apa, ternyata jadinya malah jualan atau apa, kita nggak mau gitu, justru teman-teman jadi kejebak bahayanya. Saya pernah sharing, nggak mau mention, tapi ada satu seminar dia pernah bahas bagus, ini saham akan naik, ini apa, tapi ternyata dia nggak bahas dari fundamental, teknikalnya enggak, teknikalnya juga ternyata indikatornya agak ngasal. Saya belajar teknikal dulu, jujur. Saya Elliott Wave saya pernah pelajari juga, dan saya lihat ini kayaknya ada yang salah nih dari caranya. Ini sebelum saya masih di ini ya, sebelum saya fokus di fundamental. Tapi
dia nggak cerita itu, dan masyarakat umum mungkin pada nggak sadar. Nah, hal-hal seperti itu, kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke value investing, mau bahas laporan keuangan, ya jangan sampai rugi lah. Karena sayang banget pas nanti udah masuk ke kelas, ya dia nggak akan peduli. Trainernya ini ya tetap aja lanjut cerita mengenai materinya dan berharap teman-teman ngikutin. Jadi harapan kita benar-benar ngobrol di sini, bahas lah dari awal. Balance sheet itu apa, jadi pas masuk nggak kaget, loh kok fundamental itu bahas laporan keuangan, ya nggak gitu. Itu yang kita sayangkan, untuk jangan terjadi. Jadi ini juga kelasnya kecil, kita mungkin online ya, dan sharing, benar-benar sharing jatuhnya. Dan kita juga memang nggak akan kayak bikin kelas yang fantastis apa mahal apa gimana, nanti teman-teman bisa tanya lebih lanjut ke kita. Oke, itu aja kalau dari saya. Thank you buat teman-teman. Sekarang udah pas jam 11, kita open Q&A. Nah, Kita ini coba ada yang lihat tanya dulu ya. nih. Oke. Ini tadi ada teman yang tanya dari Bukageta nih. Kombinasi saham dengan sektor yang berbeda penting nggak, Min? Terus bagusnya gimana? Min, boleh tolong ganti ke slide stock update value rank nggak? Kita coba bantu jawab-jawab ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya, bisa ngomong juga, tinggal di-unmute aja ya, teman-teman ya. Nanti kita juga buka ya, teman-teman, buat yang mau nanya langsung, boleh juga di-unmute. Nanti kita open juga setelah kita jawab-jawab dulu ya dari chat ini. Oke, silakan, Min. Kombinasi saham dengan sektor berbeda, menurut saya memang kalau kita invest di saham itu, harus yang adanya diversifikasi dengan cara apa? Bikin portofolio. Jadi sahamnya itu misalnya nih, memang BJTM, BNI itu lagi murah nih, tapi jangan semuanya diinvest di BJTM, BNI, BRI, BRI, BCA. Kenapa? Karena pada saat satu sektor itu, biasanya dia tuh naik turunnya sama. Semisalnya nih, amit-amit BI menaikkan suku bunga bank, itu pasti akan terpengaruh langsung nih di pasar. Tiba-tiba COVID bikin NPL tuh meningkat, harga saham turun. Nah, hal itulah yang membuat kita itu harus memiliki portofolio berbeda sektor. Kalau saya sendiri sih punya di banking, mining, dan consumer goods. Nah, kalau ditanya berapa sih sebenarnya, Min? Menurut saya sih ini bisa macam-macam. Cuman kalau mau aman sih mendingan 3-5. Karena kalau kebanyakan portofolio itu teman-teman nanti juga akan bingung nih manage-nya gimana. 3-5 tuh minimal lah, maksimal lah 3-5. Nanti teman-teman bisa menerapkan teknik averaging down kalau misalnya dia turun, kalau dia naik bisa ambil profit sebagian juga teman-teman. Sebenarnya kalau kita ngomongin analisa secara keuangannya, pemilihan saham itu nanti ada rumusnya teman-teman. Persentasenya di saham ini berapa, persentase di saham ini berapa, itu ribet, pakai beta, pakai segala macam. Cuman kalau mau gampang buat awal, bagi rata dulu aja. Misalnya teman-teman punya 4 saham nih, udah bagi 4 aja sahamnya. Tapi jangan langsung disekali beli teman-teman. Belinya bertahap ya teman-teman. Seperti itu. Terus ini ada yang tanya juga, biasanya kalau invest itu berapa lama ya, Min, jangka waktunya? Mungkin admin R mau bantu jawab? Invest itu berapa lama? Sebetulnya kalau kita bicara value investing, investasi itu tidak memiliki jangka waktu sebetulnya. Kalau ibarat kata itu investasi, kalau kata Warren Buffett itu my holding period is forever, kata dia. Jadi dia sebetulnya nggak mematok. Dan di sini beda gaya ya masing-masing teman-teman. Nah, kapan sih kita harus masuk, kapan kita harus keluar dari suatu saham kalau di value investing? Value investing itu melihat tidak dari harga saham saja, seperti yang Warren Buffett cerita, tapi dia melihat dari segi fundamentalnya. Makanya salah satu hal yang membedakan yang cukup fundamental penting antara trader dengan investor, trader mungkin dia memiliki target price tertentu, misalkan dia beli di harga 1.000, kalau misalnya anjlok ke 950, dia akan jual langsung, nggak peduli apa. Kalau investor kebalikannya, kalau dia 1.000, harganya turun ke 800, tapi dia tahu masih bagus, dia akan beli lagi justru di sana. Di sanalah makanya agak perbedaannya. Jadi invest berapa lama, jangka waktunya itu berbeda-beda, tergantung. Kalau saya sendiri lihat misalnya dari segi perusahaannya, performanya seperti apa, kalau dia memang sudah bagus, atau misalnya memang kita ada menemukan perusahaan yang lebih bagus performanya, bisa dilepaskan, seperti itu. Oke, terus apalagi nih, kombinasi ini juga ada yang nanya. PTBA tim, kalau banking, Oke. Kalau banking tuh pakai CAR, NPL, NIM, DLL ya, Min.
Ya, buat analisa fundamental perbankan tuh memang analisanya ditambahin lah. Karena ada rasio-rasio untuk perusahaan keuangan seperti CAR itu capital adequacy ratio. Seberapa besar sih modalnya itu bisa disetorkan untuk kredit. Semakin besar CAR itu semakin bagus. NPL ini paling penting nih, non-performing loan. Karena kalau misalnya NPL tinggi, itu bisa berdampak buruk pada profitnya. Sama net interest margin. Benar nih yang Pak Ahmad Kak bilang. Nah, di sini di sektor banking ini, dari BJPM sampai BBCA ini, kita udah analisa, dan secara fundamental dia itu masih bagus lah. Masih aman dibandingkan sektor perbankan lain. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Bisa chat atau boleh kalau mau buka ininya, recordingnya. Oh, ini. Min NPL paling nggak bagus 5% ya. Mungkin maksudnya di atas 5% jelek. Iya. Sebetulnya gini teman-teman, memang NPL itu ada patokan-patokannya, misalnya di atas 5% buruk atau semacamnya. Yang pertama, mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai, nggak usah khawatir banget misalnya mengenai, gue nggak ngerti NPL atau apa. Gini, menariknya juga dari sektor perbankan, karena dia sektornya ini agak unik, rasionya, CAR, NPL, NIM, loan to deposit ratio. Selain itu juga dia diregulasi. Jadi sebetulnya yang agak misalnya buruk atau apa itu sudah kelihatan, teman-teman. Misalnya dia bahaya atau gimana itu kelihatan banget, dan biasanya NPL ini teman-teman juga bisa benchmarking. Contohnya paling gampang kalian lihat aja bank-bank yang bukunya besar, BCA, BRI, BNI, Mandiri. Bank yang ini memiliki NPL yang lebih rendah. Berarti kalau misalnya BJTM jelek dong, misalnya NPL lebih jelek. Nggak juga. Di sana makanya pentingnya kita harus ngelihat, kalau udah mau detail ya teman-teman, bicara mengenai value investing yang benar-benar jangka panjang, kita lihat juga fundamentalnya seperti apa. Menariknya, kadang-kadang kita kan fokus banyak ke buku 4 ya, BRI, BCA, Mandiri, BNI. Itu juga sebetulnya banyak saham-saham di lainnya yang juga memiliki fundamental bagus. Contoh seperti yang kita share di sini. Misalnya yaitu BJTM dan juga BJBR lah. Kita bisa bilang seperti itu. Oke, nextnya mungkin BNN bro, boleh bantu. Paling mau tambahin sedikit nih kenapa NPL itu penting. Teman-teman, di kala pandemik gini itu sebenarnya ada peraturan dari OJK loh teman-teman tentang restruktur COVID. Ya. Jadi sebenarnya nih, buat kredit-kredit yang dilontarkan perbankan itu, ada yang bisnisnya mungkin udah nggak bisa bayar, tapi bisa kita restruk nih teman-teman. Jadi pencadangannya lancar, sehingga NPL-nya ini turun nih teman-teman. Nah, restruktur COVID ini tuh boleh sampai Maret 2021. Nah, ini buat informasi juga buat teman-teman stop updated, hati-hati. Menurut saya pada saat Maret 2021, kita harus pantau banget nih kira-kira kebijakan OJK itu gimana. Apakah perpanjang atau enggak nih, karena ini berbahaya banget sih teman-teman. Karena kalau kemarin saya cek juga di berita, dari misalnya di Bank BCA aja tuh yang dia restruk tuh sudah sampai puluhan triliun sih, paling tinggi BRI. Cuma kok NPL-nya kecil sih teman-teman, yaitu karena potensi-potensi itu dilaporkan lancar. Betul banget tadi yang Bapak atas bilang tadi itu, yang paling penting itu adalah NPL, CAR, dan segala macam itu betul. Ini juga ada pertanyaan nih dari Andreas Asali. Kenapa mining itu menarik? Apakah hanya karena valuasinya aja? Atau ada prospek bisnis yang Mimin lihat? Terus untuk mining lebih ke call ya, Min. Pendapat Mimin soal prospek call gimana? Nah, ini kalau buat mining nih, admin R nih temennya nih. Boleh tolong nggak, admin R? Wah, jadi gini, mining. Oke. Yang pertama ya, sebenarnya mining itu ada banyak ya teman-teman. Jadi saya pribadi nggak cuman bilang call aja. Jadi saya agak berbeda dengan Min N di sini mengenai yang bicara mengenai mining di sini. Gue juga melihat ada yang lain. Kalau teman-teman lihat mining itu ada yang coal, ada juga yang gold, juga ada yang dia logam lain, misalnya contoh aluminium, steel, dan semacamnya. Nah, kenapa mining menarik? Yang pertama memang kalau kita lihat prospek bisnisnya, kalau untuk mining itu sebetulnya hingga saat ini masih dibutuhkan. Dan yang kalau misalnya teman-teman tanya ke kita, Min, emang kenapa sih mining itu penting? Oke, mining itu adalah salah satu sektor yang sangat bergantung kepada demand dan juga harga-harga di dunia. Nah, untuk prospeknya di sini memang saat ini
evaluasinya untuk mining ini sudah sangat murah, sejujurnya teman-teman. Dan kalau kita lihat misalnya seperti PTBA, Adro, United Tractor, Indo Tambak Raya Megah, itu mereka masih tetap memberikan profit di kala sebetulnya ini sekarang ini lagi agak berat sejujurnya karena harga batu bara lagi turun. Dan justru ketika di sini ini menjadi potensi untuk kita lihat. Jadi menanyakan, menjawab juga, terus untuk mining lebih ke coal ya, Min. Sebenarnya nggak juga, ada juga sektor-sektor lain yang prospektif. Kalau gue pribadi, yang pertama memang lihat pasti coal. Karena coal di sini adalah salah satu sektor yang memang pemerintah memberikan, bisa dibilang perhatian yang besar ya. Karena dia adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi ekspor yang besar ke kita. Dan juga di sisi lain, sebetulnya potensinya besar banget. Jadi yang menarik dari komoditi di sini adalah mereka kan sangat bergantung pada ekonomi ya. Misalnya contoh coal. Sekarang ini kalau teman-teman lihat misalnya di Cina karena pandemi sudah mulai berakhir, dia sudah mulai aktifkan lagi pabrik-pabriknya dan itu membutuhkan demand coal yang besar. Itu juga salah satu contoh prospek yang bisa kita pelajari. Prospek coal ke depannya kalau ditanya menurut saya pribadi dan kita juga lihat banyak investor lain juga bilang ya memang coal di sini untuk jangka panjang memang cyclical. Jadi kalau mau investasinya hati-hati. Tapi apakah coal di sini akan anjlok atau seperti misalnya kamera digital lah, contohnya misalnya akan hilang dan digantikan, kamera analog digantikan kamera digital? Untuk saat ini belum bisa dibilang seperti itu. Karena memang coal di sini masih hal yang menguntungkan. Min mungkin kalau mau nambahin bro, ada lagi nggak? Mungkin kalau dari saya sih, kenapa mining itu menarik, jujur ada dua hal sih. Karena dia itu naik turunnya itu cukup cepat. Jadi kalau teman-teman beli saham mining itu di timing yang cepat, itu bisa menghasilkan return yang cukup besar juga. Dan kedua, dividen. Dividennya saham mining itu cukup besar ya. Kayak PTBA, Adro, UNTR, ITMG itu besar-besar. Kayak kemarin ada PTBA itu bagi dividen sekitar 150 atau 250 gitu. Saya lupa. Itu sebesar 15% dari harganya dia. Makanya sempat dia itu 3 kali turun ARB. Jadi begitu sih menurut saya. Coal itu sangat menarik. Makanya saya pasti pegang mining juga sih di dalam portofolio saya. Terus ini ada juga yang tanya, oh ya Min, ada dana bank juga disimpan gitu ya Min, untuk jaga-jaga. Betul. Jadi setiap kredit yang disalurkan oleh perbankan itu, kita wajib mencadangkan ke BI. Berapa yang dicadangkan tergantung koleksibilitasnya. Kalau lain 1%, DPK 5%, dan seterusnya. Itu emang udah teknis banget sih. Intinya itu menjaga agar bank itu tetap aman. Seperti itu. Ada juga rasio yang namanya LDR, loan to deposit ratio. Jadi itu menjaga agar bank itu nggak boleh terlalu gencar ngelontorin kredit. Dia itu juga mesti aman juga nih teman-teman, menjaga depositnya. Beyond Coal. PTBA call-nya untuk dalam negeri nih, menarik banget emang. Betul, tapi harus hati-hati juga kira-kira penggunaan batu bara dalam negeri gimana nih dengan adanya PSBB dan lockdown segala macam, apakah masih besar demand-nya? Karena harga coal sendiri juga dari kemarin tuh turun, baru sekarang salin naik nih jadi $60. Seperti itu. Gak cuma coal bro, pembangkit listrik tenaga surya juga PTBA. Betul. PTBA Adro itu memang dua saham Nah, coal yang menurut saya sih nggak akan mati sih. jadi ini ya, wah ini gue jujur appreciate banget ini untuk Kageta, berarti you already do research, dan ini contoh yang bisa dilakukan oleh teman-teman kalau misalnya mau berinvestasi di perusahaan. Jadi jangan, ibarat kata kadang-kadang mirisnya tuh kan orang giliran mau beli rumah, mau beli mobil, dilihat dulu, keliling, dicobain dulu, nyetir atau apa, giliran beli saham cepet gitu. Nah, ini contoh dari research yang bisa dilakukan. Jadi, yang menariknya, kalau tadi misalnya Ahmad bilang nih, masih kelas 3, oke, Mas Ahmad nih, bilang kan coal dalam negeri menarik banget memang. Oke, coal itu memang menarik. Jadi memang salah satu hal yang menarik itu bisnis coal di sini demand-nya masih ada dan sebetulnya bertumbuh mengikuti dari gasifikasi atau dari kebutuhan listrik pemerintah. Nah, yang juga harus dilihat oleh teman-teman yang tadi dibilang Kak Geta, pembangkit listrik itu tenaga surya juga ada PTBA, betul. PTBA itu contoh dari emiten yang menurut Mimin pribadi dia berusaha untuk mendiversifikasi bisnisnya. Adro juga sama. Ada Min kayaknya bisa komentar nanti kalau untuk Adro ya bro ya. Lu kayaknya kita terakhir kali ngobrol lebih suka
Lo lebih suka Adro, gue tim PTBA soalnya. Tapi gue cerita PTBA sedikit nih. Jadi kalau PTBA itu memang dia ada di tenaga surya dan semacamnya, tapi kita harus lihat nih, kontributornya besar nggak? Atau bagaimana? Will it move the needle of the business or not? Gitu. Dan apa ini ada dua hal. Yang pertama, memastikan sustainability-nya. Yang kedua, juga melihat apakah mereka berinvestasi ke jangka panjang. Teman-teman boleh cek, kita pernah share di podcast kita mengenai United Tractor. United Tractor itu adalah contoh dari saham yang menurut kita sangat bagus karena dia mencoba berinvestasi tidak cuma di coal atau hulu coal aja, tapi dia juga mencoba investasi di bisnis yang contradicting atau ya bisa menjadi buffer ketika pandemi. Apa itu? Emas. Menariknya dari United Tractor adalah dia berinvestasi dan dia punya tambang emas di Sumatera Utara, namanya tambang emas Martabe. Itu salah satu tambang terbesar juga di Indonesia, dan itu memberikan income yang cukup besar kepada United Tractor. Sehingga makanya kalau teman-teman lihat ketika pandemi ini, pasca blok, harga batu bara, bisnis-bisnis yang lain mungkin emiten PTBA, Adro itu agak lebih lama, tapi United Tractor bisa balancing. Ya betul tuh, tadi apa Mas Ahmad bilang, pendapatan emasnya balancing, betul. Tapi jadi dia memang agak balancing, tapi memang majority masih datang dari sekitar 50% masih dari coal, terus habis itu baru dari bisnis jasanya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman yang teman-teman harus do your research, atau bisa juga kalau mau ngobrol atau misalnya nanti konsul, bisa kita buka bareng, kita ajarin cara lihatnya gimana sih, lihatnya dari mana, demand-demand seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dilihat untuk bisnis batu bara. Dan juga misalnya contoh PTBA ya, dia juga internalnya lakukan efisiensi, dia juga ada pekerjaan untuk memperbaiki jalur keretanya, hal-hal seperti itu. Justru kita makanya mungkin ke depannya kalau bisa ya, kita pengen sih kalau bisa visit, atau teman-teman ada yang di sana bisa banget ngajakin, karena Pak Lokeng Hong, waktu kita ketemu kapan ya bro ya dulu, ketemu Pak Lokeng Hong, kayaknya 2012 deh. 2012 ya, 8 tahun yang lalu, itu zamannya Juli masih jaya-jayanya tuh waktu itu. Dia sempat foto, dia bilang dia habis visit sebuah tambang. Semua orang bertanya-tanya apa. Baru ketahuan pada saat itu ternyata dia invest di bumi. Ketika bumi masih bagus. Jadi ternyata dia visit juga. Jadi ya mungkin ke depannya bisa kita visit. Mungkin Min mau nambahin mengenai saham-saham batubara lainnya? Mungkin terakhir kalau buat saya sih kenapa saya prefer Adro nih. Saya sebenarnya pegang PTBA sih buat sekarang. Tapi saya tuh cukup suka Adro dari dulu tuh kenapa? Karena dalam slide tadi disebutkan kan ya, sebenarnya yang paling penting dalam perusahaan tuh manajemennya nih teman-teman. Siapa sih yang kendaliin? Adro itu sebenarnya bisa kita lihat nih teman-teman, dia itu di-backing oleh orang-orang kuat seperti Edwin Surajaya, TP Rahmat, Arini Subianto, Garibaldi Thohir. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih, dengan backingan orang-orang kuat, saya sih yakin manajemennya kuat juga sih teman-teman. Terbukti dari laporan kuartal kedua, dia itu bisa mengukuhkan profit yang nggak terlalu turun dibandingin PTBA. Kira-kira gitu. Tapi benar, kata admin R. Untuk dividen, PTBA itu lebih menarik. Betul. Dan Terus juga nih, governance-nya sama juga ya. yes. Terus nih ada yang tanya nih, Min, kalau consumer goods kayaknya dividennya kecil-kecil ya. Yes, bener banget. Ada yang ke-skip, sorry bro, sebelum itu. Ini dari Kageta, apakah saham IDX 30 kemungkinan bangkrutnya sangat kecil? Coba. Boleh jawab dulu. Coba ya. Sebenarnya sih saham IDX 30 itu kan saham-saham yang sudah dipilih oleh IDX nih, yang 30 terbaik. Jadi menurut saya sih ini adalah 30 saham yang paling nggak mungkin bangkrut lah dibandingin saham-saham second liner lain. Jadi kalau ada 700 saham, dia udah pilih 30 saham terbaik ini. Tapi belum tentu juga apakah 30 saham ini tuh akan mengenerate return lebih besar dibanding saham-saham lain nih. Itu balik lagi ke fundamental analisa kita nih. Nah, disinilah muncul stock update fundamental value rank, di mana kita mengurutkan kira-kira mana saham yang paling murah menuju saham yang paling overvalue, kira-kira gitu kalau dari saya. Mungkin admin R mau tambahin? Iya sih, dan mungkin bisa, ya contoh misalnya, gue waktu itu belum ditemukan sih IDX 30 ya, tahun 2012. Cuman kalau mungkin pada saat itu, Bumi termasuk salah satu yang top ininya, top memiliki dianggap fundamentalnya bagus, atau AISA gitu, dan bangkrut juga di sana kan, dan anjlok juga sahamnya. Itulah contoh kenapa kita harus waspada pada saat itu. Apakah artinya kita sekarang jangan invest di Bumi, jangan invest di AISA? Balik lagi ke teman-teman, do your own research.
ada juga potensi-potensi yang bisa dilihat dari saham-saham yang justru seperti ini. Jadi nggak cuma apakah, oh ya udah bagus tinggalin, nggak juga gitu. Justru yang bahaya kalau teman-teman berinvestasi di perusahaan yang teman-teman aja nggak tahu. Saya to the point aja, misalnya contoh kita pernah share di story, misalnya contoh invest di Mami misalnya, Ya. atau di Posa misalnya, itu saham-saham yang bahkan kalau ditanya bisnisnya apa juga mungkin nggak tahu gitu, perusahaannya apa, bergeraknya, profitabilitasnya kayak gimana, ekuitasnya bahkan negatif dalam beberapa kasus gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dihindari. Harganya naik kayak gimana juga saya nggak akan lihat. Sama seperti misalnya KF, banyak yang nanya, Min lu nggak invest di KF? Kalau gue pribadi nggak. Karena memang KF di sini dari segi fundamental untuk saat ini masih belum ada jawaban secara detailnya apakah nilai dari vaksin ini akan mendongkrak kinerjanya atau tidak. Karena ujung-ujungnya kinerja ini akan dijawab oleh laporan keuangan. Seperti itu. Yes. Mending KLBF sih menurut saya sih ya, dibanding KF Enough. Walaupun tentunya return-nya nggak sebesar itu juga sih. Nah, Yang tadi nih, Min, kalau consumer goods kayaknya dividennya kecil ya. Coba, bro. Nah, bener sih. Kayak ICBP tuh kemarin cuman bagi dividen 200 lah. Itu mungkin yield-nya cuma sekitar 2%. Jauh banget nih dibanding PTBA nih. Sekitar 15%. Tapi buat yang teman-teman mesti notes adalah, ingat, income tuh dari dua, dividen dan capital gain. Sebenarnya ICBP itu teman-teman, kenaikan harga sahamnya itu lebih jelas dibandingin PTBA atau ADRO. Kalau PTBA ADRO tuh naik turun. Tapi kalau ICBP dan sampai Unilever deh, itu rata-rata naiknya konsisten teman-teman. Jadi memang typical saham consumer goods tuh menurut saya dia tuh memang growth stock lah. Dia itu lebih fokus ke capital gain. Dividen tetap ada, tapi memang tidak sebesar saham-saham mining. Kenapa? Karena dia butuh uang untuk ekspansi, inovasi produk baru. Jadi seperti itu teman-teman. Tidak besar di dividen, tapi besar di capital gain. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin menambahin juga ya, teman-teman. Salah satu hal yang menarik dari bisnis consumer goods, itu di Porto, kayaknya kita sama-sama ya, untuk Min Air dan Min Air, kita sama-sama berdua memiliki Porto di consumer goods juga. Pasti. Consumer goods penting banget karena ini salah satu buffer ketika di kala pandemi. Seperti sekarang ini. Ini adalah contoh-contoh saham yang bisa dibilang kebal krisis. Seperti itu. Dan memang kalau kita bicara dividen kecil, tapi jangka panjangnya dia akan selalu tumbuh, jujur. Makanya kalau dilihat misalnya Unilever, itu dia udah ROE-nya udah di atas 100%. Artinya apa kalau ROE di atas 100%? Jadi dia udah sangat, kurang lebihnya salah satu yang bisa kita bilang ya, ROE 100% itu labanya sudah sangat stabil, sehingga dia selalu membagikan semua keuntungannya kepada pemegang saham. Makanya ini udah cocok buat dividen-dividen hunter, seperti itu. Yes. Oke, terus berikutnya perbedaan parameter book value dan nilai intrinsik apa ya? Oke, yang pertama mungkin parameter ini, kita sebetulnya jujur akan bahas lebih detail kalau untuk book value dan semacamnya, cara menghitung dan intrinsik itu di level 2, level 3 tepatnya. Level 2 lebih fokus ke ini, ke mengenai laporan keuangan. Tapi perbedaan parameter di sini, nilai intrinsik ini banyak cara untuk melihat. Jadi cara-caranya itu banyak banget. Kalau Pak Lokehong bilang, dia pernah satu seminar, dia pernah lihat, dia bilang ada yang pakai metode discounted cash flow. Sampai sekarang saya nggak ngerti caranya. Kayak gitu. Gua paham itu memang suatu hal. Mungkin Min N yang bisa jawab nih, karena Min N yang lebih banyak di financial analysis. Kalau gue lebih, kalau di lapangan, kadang-kadang soalnya pakai book value, pakai price earning ratio, itu banyak banget nilai intrinsik ini. Salah satu hal yang paling dasar memang PBV itu, misalnya. Book value, Yes. jadi harga suatu saham dibandingkan dengan asetnya. Jadi nilai intrinsik ini juga sesuatu yang subjektif ya teman-teman ya, bisa dibilang. Jadi bukan sesuatu hal yang kayak, oh pasti harganya segini, enggak. Setiap investor saya lihat beberapa value investor mereka punya pandangan yang berbeda mengenai harga suatu saham. Misalnya contoh, mungkin menurut gua pribadi, harga saham Telkom di 3.000 itu udah murah. Menurut Min N mungkin enggak, menurut Min N enggak, lo harus di 2.500 dulu baru murah gitu. Tapi mana yang benar, misalnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting kalian yakin gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya memang ada salah, ya dilihat bagaimana cara untuk memperbaikinya, apakah perlu cut loss, apakah ada perubahan fundamental atau semacamnya. Mungkin ada mau nambahin, bro? Oke, udah bagus kok itu. Nih ada yang tanya juga nih.
Oh, ini yang nanya yang stock update value rank nih. Min, kalau yang orange itu cenderung ke over atau under ya? Buat yang orange itu sebenarnya dia cenderung sudah mencerminkan harga wajar lah. Kalau di sini contohnya Bank Mandiri nih. Dia itu kemarin sempat agak tertidur sahamnya ya, gara-gara memang sudah fairly value. Tapi semua itu berubah ketika laporan kuartal keduanya itu keluar, teman-teman. Dia itu ternyata performanya paling bagus loh, teman-teman, di antara semua bank buku 4. Itu yang bikin perkembangan saham dia itu lebih tinggi dibanding saham-saham lain. Jadi, teman-teman, jangan sampai terpatok sama value rank ini ya, teman-teman. Karena yang bikin harga saham naik itu tentunya ekspektasi pasar terhadap saham ini. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba nanti Adro nih, wah laporannya bagus nih, pasti dia akan langsung naik, teman-teman. Cuma buat sekarang nih, saham mana yang masih murah, ya kira-kira gini lah bahasanya. Min, bagi tips dong supaya nggak kena di saham yang murahan. Wah, Pernah ini coba nggak lu di saham murahan? Coba kita tanya, kita mulai dari sana dulu deh. Biar teman-teman jadi lesson learn misalnya. sebenarnya saham murahan tuh, kan saya cukup ikut di grup Telegram juga lah banyak. Dan rata-rata sih menurut saya saham-saham yang direkomendasikan tuh adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya kecil dan nggak pernah kedengeran. Contohnya Mami. Saya nggak tahu loh itu Mami itu usahanya apa. Cuma naik terus. Nah, itu yang bikin orang tuh cenderung naik, beli, dan akhirnya dalam 4 hari ke angka 50. Menurut saya sih, supaya nggak kena di saham murahan, ambil aja yang di LQ45. Karena itu udah pasti saham-saham liquid yang nggak bisa digoreng semudah itu. Dan kalau mau lebih enaknya lagi, pilih aja yang di stop update fundamental value rank. Kira-kira gitulah biar gampang. Dan juga mungkin teman-teman di sini banyak yang suka terjebak ya, misalnya, Min, apakah PBV akan, ya kita nggak akan bahas detail, cuman ada beberapa yang sempat bilang, apakah PBV di bawah 1 pasti untung? Enggak. Banyak saham-saham yang tiarap di tempat, nggak jalan juga karena memang dia murahan. Contoh lain yang paling gampang melihat saham itu murahan atau tidak, teman-teman lihat dari segi performa bisnisnya. Udah. Kalau teman-teman lihat penjualan yang nggak jelas, nggak tumbuh-tumbuh, perusahaan yang nggak naik, brandnya juga entah apa, itu bisa jadi salah satu indikator saham ini murah. Makanya sebetulnya ketika teman-teman mau fokus ke value investing mencari saham salah harga seperti Pak Lo Keng Hong, itu memang perlu perenungan yang cukup dalam lah bisa dibilang. Karena itu benar-benar mencari mutiara terpendam tuh nggak semudah itu. Berbeda dengan kita ke LQ45 atau IDX 30. Atau kalau kita pernah share juga di podcast, bisa juga pakai reksadana indeks misalnya. Seperti itu. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan, misalnya teman-teman, even IDX 30 pun bisa hilang mendadak ya, reksadana indeks itu salah satu contohnya. Tapi intinya, kalau tips yang paling utama, tata kelola perusahaan, keuntungan dari perusahaannya itu memang bisnisnya jelas, jadi inilah makanya kenapa yang bikin mencari mutiara terpendam sulit, karena bisa aja perusahaan itu sebetulnya rugi, tapi sebetulnya ada keuntungan yang tersembunyi di dalamnya, atau bisa tumbuh lebih besar. Contoh Mandiri kemarin. Seperti itu. Atau contoh saya, satu saham yang saya juga pernah bahas, itu adalah saham namanya Arna. Itu namanya Arwana Citra Mulia. Nah ini gue dan Min sempat agak kita berbeda pendapat waktu itu. Gue bilang, ini saham yang menarik, kenapa? Karena dia adalah salah satu contoh saham yang survive pada saat pandemi kemarin. Ternyata yang terjadi benar, ketika terbukti sama seperti Mandiri, pas dia rilis laporan keuangannya, sahamnya langsung naik sekitar 10% lebih. Kenapa? Karena terbukti pada saat pandemi, dia melaporkan laporan keuangan pertama kali dan untung di sana. Waktu itu sempat naik, tapi akhirnya karena orang udah pada tahu, jadinya udah sideways lagi dan cenderung turun. Itu contohnya lah, seperti itu. Oke, terus proyeksinya tahun depan gimana kira-kira? Mungkin Min jawab ini. Dari Febrian, Mas Febrian nih. Pastinya sih menurut saya buat proyeksi tahun depan itu lebih baik dibanding tahun ini. Kenapa? Karena emang Maret ini udah paling parah sih teman-teman. Ini udah ISG sejak tahun 2008 bahkan kalah kali. Cuman kan kita udah lagi, COVID juga udah mulai new normal, vaksin udah mulai ditemukan juga. Jadi memang menurut saya sih emang sekarang nih saat-saatnya bazar buat diskon. Kalau mau beli saham ya sekarang. Beli saham apa? Mendingan beli yang berfundamental baik aja. Karena sekarang lagi sensitif sekali dengan pemilu, isu vaksin yang ada yang bilang masih belum berhasil. Kira-kira gitu ya. Ya. Dan mungkin nambahin juga ya teman-teman, salah satu yang kita harus syukuri buat teman-teman mungkin yang baru mau join di saham atau bagaimana, pada saat
bulan Maret dan performa kuartal 2 dan performa kuartal 3, ini adalah filter yang paling mudah buat teman-teman untuk tahu perusahaan ini akan survive atau tidak ke depannya. Ini hal yang jarang, makanya menurut kita ini buat teman-teman yang baru mau join atau mau invest lebih banyak, ini bersyukur sekali karena dengan adanya pandemi ini kita, kalau kata Warren Buffett, dia bilang, only when the sea is down, ketika airnya surut, kita bisa lihat siapa yang berenang telanjang. Nah, ini sebetulnya contoh yang terjadi. Kita benar-benar bisa memfilter perusahaan yang bagus atau enggak. Makanya kita keluar stock updated fundamental value rank ini juga lihat siapa yang bisa survive pada saat pandemi ini. Dan itu kelihatan, makanya ada yang mulai bangkrut, ada yang PKPU, dan semacamnya. Seperti itu. Ini juga ada yang tanya nih, bro, bedanya INDF sama ICBP, dibalas juga nih Pak Ahmad, benar. Sebenarnya gini, INDF itu Indofood, dia itu adalah orang tua perusahaannya ICBP. Jadi dia itu usahanya lebih luas. Ada sawit, ada Indomobil, segala macem. Kalau ICBP ini fokus ke consumer goods, yang jual Indomie dan makanan-makanan buat consumer goods. Makanya di value rank ini, buat ICBP kita taruh di consumer goods. Kalau buat INDF itu, masuk di high mode, karena dia itu agak susah di entry. Nah, jadi tipikal sahamnya agak beda teman-teman ya, INDF sama ICBP ya teman-teman. Mungkin admin R mau tambahin? Itu sih, benar apa ada sawit juga, distribusi juga Indomaret ya. Tapi justru yang agak berbahaya dari saham-saham konglomerasi seperti INDF ini, satu sisi memang dia itu akan lebih rendah return-nya karena dia akan men-net off dari beberapa lini bisnisnya. Yang terjadi dengan INDF adalah keuntungan dia di ICBP itu dikompensasi dengan kerugian dia di bisnis sawitnya dia, Sawit Informasi Pratama SIMP. Kerugian dia di bisnis mobilnya Indomobil, IMAS, di sana juga dia rugi. Lalu juga ada di bisnis Indomaretnya bisa membantu juga. Jadi bisnis yang konglomerasi seperti ini memang lebih cocok untuk yang mau stabil jangka panjang investasinya, revaluasinya murah, itu cocok banget. Tapi kalau teman-teman mau lebih aman, mau langsung return lebih besar, bisa. Misalnya pada saat sawit bagus, langsung masuk seperti itu. Itu terus ciri-ciri saham second liner apa aja sih, Min? Terus kalau buat invest 10 tahun itu lebih bagus dari saham blue chip nggak ya? Min N mau jawab? Sebenarnya ciri-ciri saham second liner tuh kalau boleh saya simpulin, mungkin pertama, dia tuh kapitalisasi pasarnya kecil lah, masih di bawah 1T. Jadi mungkin potensi gorengnya tinggi banget nih. Terus juga dia tuh jarang kedengeran, tapi yang mau saya tekanin juga, belum tentu second liner tuh jelek loh teman-teman. Bisa aja second liner tuh bagus. Nah justru sebenarnya nanti teman-teman kalau udah ikut level 1 sampai level 4 nih, analisnya udah dalam, teman-teman bisa mulai analisa nih sendiri nih, kira-kira saham second liner mana yang memiliki potensi bagus banget nih, yang bisa memiliki potensi naik sampai 200 sampai 300%. Karena misalnya nih, kita kalau ngomong BCA nih, sekarang harganya 28.000. Mungkin nggak sih dalam waktu setahun naik jadi 56.000? Itu belum tentu loh. Mungkin nggak bisa sih. Saya bilang nggak bisa deh. Tapi kalau teman-teman, nih kayak ada Pak Ahmad bilang, Wismilak Inti Makmur menarik. Itu betul-betul menarik. Dari harganya 180 atau 200, sekarang udah di 400 ya. Nah, memang benar teman-teman. Di sini tuh bertahap lah. Teman-teman harus belajar juga fundamentalnya gimana. Buat latihan tuh invest di stock update fundamental value rank dulu. Tapi ntar kalau udah ahli, boleh nih do your own research. Kira-kira, kita ngobrol bareng lah. Kira-kira mana saham yang bisa kita invest bareng-bareng. Kalau memang dia ini saham bagus, why not? Seperti itu teman-teman. Dan juga apa ya, justru ketika kita menemukan perusahaan yang fundamentalnya bagus, ini justru potensi teman-teman. Kalau misalnya kita bisa menemukan sekarang, dan ketika justru kedepannya dia jadi the next blue chip. Itulah yang terjadi mungkin dengan Pak Lo Keng Hong ketika dia berinvestasi di United Tractor. United Tractor pada saat itu mungkin orang masih kayak apa sih ini perusahaan apa gitu, masih merasa apa. Dia menemukan pada saat blue chip ya kan harganya udah pasti premium. Dan udah premium, semua orang udah beli, semua orang udah ini, perusahaan udah rame, udah disebutin, rekomendasi keluar muncul kiri kanan, ya dia udah tinggal ya ongkang-ongkang kaki, pas harganya udah kemahalan, dia lepas pelan-pelan. Kayak gitu. Jadi investasi 10 tahun ini sebenarnya tergantung banget sih dari apakah saham-saham second liner-nya ini satu cyclical atau tidak, yang kedua sustainability-nya masih bagus atau tidak, seperti itu. Oke. Next mungkin bro. Bismillah. Inti Makmur menarik juga nih, rokok murah tapi bagus perusahaannya. Bener banget. Di kala pandemi gini, di mana daya beli itu turun, memang rokok-rokok murah tuh berjaya sih. Makanya contohnya tuh Bismillah Inti Makmur tuh profitnya malah naik
dibanding yang HMSP dan GRM malah turun. Setuju? Terus dia tanya, kenapa pemilu AS IHSG turun ya, Min? Kalau pilkada Indo IHSG naik. Nah, ini nih, jujur Mimin itu bukan peramal, jadi nggak tahu juga nih jawabannya apa. Cuman kira-kira mungkin aku coba jawab gini ya. Sebenarnya investor itu paling takut atau paling nggak suka yang namanya ketidakpastian. Jadi biasanya begitu ada event-event besar, dia cenderung menarik dananya dulu untuk wait and see nih, sehingga rata-rata harga sahamnya turun. Kenapa misalnya? Mungkin aja pada saat nanti misalnya Biden yang menang, nanti ada kebijakan-kebijakan baru yang bikin pasar saham malah nggak bagus. Untung dia udah pegangan dananya kan? Kira-kira gitu gambarannya. Uncertainty itu adalah lawan dari investor. Tapi ya, itulah menurut saya sih. Mungkin admin R boleh tambahin? Jadi gini, kalau secara statistik memang kandidat yang dimiliki oleh pemilu AS itu memang memiliki pengaruh ke kita. Kenapa? Karena memang satu, bursa saham AS adalah yang terbesar, dia pasti mau nggak mau, suka nggak suka, pengaruh ke kita. Mirisnya kadang-kadang kalau kejadian di IHSG, giliran dia amblesnya kita ikutan dalam, giliran naik, kita nggak ikutan naik. Seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai pemilu AS, apakah IHSG akan turun atau naik? Yang pertama, ini kita nggak tahu, jujur seperti yang tadi dibilang. Secara statistik memang ketika pemenang pemilu itu adalah dari kandidat Demokrat, yaitu dalam kasus ini Biden, memang biasanya pasar modal lebih merespon gembira lah, seperti itu. Apakah akan naik atau turun sebetulnya tergantung lagi. Sama seperti pertanyaan berikutnya, Pilkada Indo IHSG naik nggak, Min? Ini bakal tergantung banget dari siapa yang pasar anggap memiliki keputusan yang lebih bagus kepada pasar modal dan investor. Itulah makanya kalau teman-teman lihat pada zaman dulu, pas Sri Mulyani masuk, pasar modal naik. Pada saat Jokowi naik, sempat ada Jokowi Effect, saham rally. Yes. Jadi, pasar itu memiliki respon terhadap kandidat-kandidat yang dimiliki. Mungkin itu juga yang menjawab misalnya, loh Min, 5 hari ini naik terus, padahal ada demo. Kita nggak tahu, kita nggak akan komentar dari sisi kontennya, tapi mungkin Omnibus Law salah satunya banyak yang menyikapi ini dengan positif dari sisi investor dan membantu kepastian investasi di Indonesia. Hal-hal seperti itu. Di atas mungkin ini ada yang nanya juga, webinar level 2 kira-kira kapan ya? Apakah masih free juga? Kalau yang level 2, ini kita belum ada kabar, belum lihat. Apakah masih free juga? Mungkin kita akan put komitmen fee tertentu. Nanti teman-teman bisa japri kita, atau nanti kita akan share juga di Telegram. Yang jelas, kita nggak akan bikin seminar-seminar jutaan, tenang. Kita juga nggak akan ini. Kita nggak berminat juga untuk bikin seminar mahal. Karena jujur, yang seminar ini lebih ingin kita, teman-teman put your commitment di sana, karena kita benar-benar justru encourage teman-teman justru jangan cuma belajar di kita, justru kita mungkin kalau ditanya seminar apa ya, ikut sebanyak-banyaknya udah, kalau punya modal. Saya pernah lihat ada, ya semakin banyak belajar, semakin bagus, karena value investing itu suatu hal yang ya kita harus menemukan gaya kita masing-masing. Saya ikut beberapa seminar value investor yang lain, ya gayanya beda-beda. Ada yang benar-benar ada value banget, harus super murah. Ada yang fair value, udah masuk, kayak gitu. Dan ya masing-masing punya cara masing-masing, tapi dua-duanya sama-sama kaya sekarang. Bisa jadi full-time investor, seperti itu. Itu juga yang kita inginkan sih, ya doakan ya teman-teman, moga-moga kita juga bisa jadi full-time ke depannya. Mami dikira mining emas, nyatanya perhotelan. Ya, ini betul. Jadi nggak tahu mengapa, emang kayaknya sempat ada anggapan karena namanya Mas Murni, ya waktu itu disangkanya ternyata hotel, dan hotelnya juga di Surabaya kalau nggak salah, dan juga kalau gue tanya ke teman-teman Surabaya juga bukan hotel kayak hotel gede atau gimana. Ini contoh dari bahayanya lah nama. Jadi emang ada nama-nama yang kayak disangkanya perusahaan emas, ternyata nggak emas, itu bahaya juga. Oke, itu mungkin kita tutup. Ada yang masih mau tanya teman-teman? Kita buka mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita sudahi, karena udah jam 11:30 juga. Ada yang mau open mic? Bukan ngelawak, maksudnya. Mau nanya? Kalau ini ada yang nanya nih, Min. YouTube seperti channel Rifan Kurniawan yang minim free, rekomendasi nggak, Min? Rifan Kurniawan jujur adalah salah satu yang gue pernah belajar juga. Ini bagus. Enaknya sekarang teman-teman banyak channel YouTube yang udah bisa diikutin, bisa juga belajar di sana. Cuman kadang-kadang ya kalau mereka kasih itu ya lebih insight ya. Tapi mindsetnya biasanya mereka kasih tahu kok. Seperti itu.
Sebenarnya prinsipnya sih belajar banyak tuh nggak ada salah lah menurut saya ya. Saya juga sering belajar kok dari YouTube tentang dari Rifan juga sering saya tonton-tonton, Ellen May juga sering tonton. Gak apa-apa, karena biasanya setiap value investor itu tuh memiliki tipikal masing-masing kalau saya lihat sih. Ada yang lebih ke trader, ada yang investing, ada yang scalping, segala macam. Gak apa-apa, kita terima aja ilmu sebanyak-banyaknya sih. Dan nggak usah khawatir sih, maksudnya makanya di sini pentingnya teman-teman punya dasar yang kuat untuk riset, karena jangan sampai goyang dikit nih. Misalnya kadang-kadang antar value investor senior pun berbeda pendapat gitu. Misalnya menurut investor A Telkom buy, menurut investor B Telkom sell misalnya. Terus yang mana gitu? Beda-beda dong. Gitu. Rekomendasi channel YouTube value investing dong, Min. Kita nanti takut disangka endorse, cuman beberapa yang bagus ya itu tadi sebenarnya bisa browsing misalnya value investor. Yang viewer-viewernya banyak itu rata-rata udah pada bagus-bagus juga kok. Seperti itu. Dan rata-rata ini. Gimana, Min? Mungkin kalau buku saya rekomendasiin Benjamin Graham kali ya, The Intelligent Investor. Tapi kalau YouTube baca semuanya, belajar semuanya aja lah nggak apa-apa. Ya. Kita juga nanti rencananya sih mau ada juga sih bikin. Nah, kalau kita sih kita banyaknya podcast. Jadi kalau teman-teman mau tahu podcastnya kita bisa kita juga share mengenai visi kita. Kemarin salah satunya kita sempat filter saham BUMN, Mandiri, Big Four, siapa aja yang juara. Dan itu ternyata benar proven pas kita lihat kinerjanya memang ternyata Mandiri naik ya waktu itu pas kita memang lihat fundamentalnya memang Mandiri salah satu yang terbaik, dia ternyata naik juga. Kalau buku betul justru paling banyak kita rekomend teman-teman belajar buku. Karena buku di sini justru yang sering dipakai dan dibaca oleh semua investor dunia. Fundamental The Intelligent Investor Benjamin Graham, tapi itu mungkin udah agak mulai pusing. Juga yang lain-lain lah, bisa aja value investing. Rekomendasi film sih enggak ya kita. Apa ya bro ya? Mesti nonton Wolf of Wall Street lebih kesenang-senang aja sih itu ceritanya. Itu nantilah teman-teman. Kita kan ada grup Telegram nih teman-teman. Nanti kita aktif di situ aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, sharing-sharing, kita tuangkan di situ aja. Ya, Big Short. Biar jadi komunitas teman-teman. Oke, Big Short sebenarnya menarik, The Big Short. Cuman kalau menurut gue pribadi, Big Short kurang bisa merefleksikan mengenai kondisi di Indo. Karena itu benar-benar shorting itu kan kayak ini ya. Di Indo kan dilarang juga short selling. Dilarang ya, kita short selling sekarang lagi dilarang juga kan. Channel podcastnya apa nih? Jadi ini kurang gitu. Cuman tapi pesan moralnya kuat sih Big Short. Maksudnya lu beli, you buy when you know it's lowest price dan lu akan cuan kayak gitu. Channel podcast nanti bisa dicek. Nanti kita akan share lagi juga di Telegram kita mengenai kita ada di Anchor, jadi ada banyak ininya di Joox dan semacamnya. Nanti kita share ulang ke teman-teman. Rekomendasi buku buat analisa fundamental itu contohnya tadi Benjamin Graham paling dasar. Atau kalau teman-teman mau cari yang lokal juga udah banyak sekarang. Cuman sayangnya kita kalau lokal belum bisa ini ya endorse nanti. Gue sejujurnya kenal beberapa 1-2 dari pernah ketemu juga sama pengarang-pengarangnya itu ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lah kalau misalnya. Yes. Oke, itu paling teman-teman. Udah jam segini nggak kerasa, ternyata udah ini kita agak telat 10 menit. Mungkin kalau boleh kita minta fotonya sebentar, mungkin kalau boleh buka kamera. Mau kita screenshot dulu buat teman-teman sebentar. Teman-teman, thank you banget ya untuk kesempatannya. Salam kenal, semuanya senang banget bisa ngobrol. Kita jujur ini mau sharing buat teman-teman untuk value investing. Harapannya semoga teman-teman tetap bisa value investing dan semacamnya. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Terus, oke. Ya, sip. Thank you banget teman-teman atas waktunya. Kita moga-moga bermanfaat yang kita share di sini. Buat teman-teman, jangan lupa follow kita di Instagram, Stock Updated. Juga jangan lupa follow kita di podcastnya kita. Kalau teman-teman ada mau request bahas saham apa, atau mau apa, kita bisa upload juga nanti di podcastnya. Senang banget. Dan kalau teman-teman berminat untuk ikut yang level 2-nya, boleh, nanti kita bakal invite juga, nanti kita ngobrol.
untuk bahas mengenai laporan-laporan keuangan yang lebih detail seperti itu. Sip. Oke, good luck. Kedepannya mungkin kita akan bikin lagi level 1 ini buat teman-teman yang lain. Boleh jangan lupa ajak teman-temannya join di Instagram, di Telegram kita juga, Telegram, podcast. podcast juga. Nanti kalau ada apa-apa kita bakal ketemu lagi dan see you di next posting kita. Oke, thank you ya Thank you teman-teman semua. semua. Bye, good luck. Dadah. Dadah.